Kenapa Tat? Binti Hilwa. Oh gitu? Tahu. Kalau main adik apa yang sukan kan? Sukan butuh kan? Oh iya. Soalnya mereka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Happy Chandra yang berkiprah sebagai MC Kenegaraan Republik Indonesia. Tepat hari ini, 3 jam lebih, kami hadir bersama seluruh santriwati di Pondok Modern Al Barokah Nganjuk. Dan mereka adalah saya yakin menjadi generasi yang mutakhalik bi akhlaqil karimah. My people, santriwati, angkat tangan kanannya semuanya people. Nusantara merindukan the power of takbir. Antum semuanya hari ini takbir. People, the power of takbir dirindukan di tanah negeri ini takbir.
Keluarga tercinta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Summa sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala khairil anam wa huwa nabiyyul karim Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad ghayyara halatal bashariyah minal marij ila sa'id bijuhdi fillahi liqiyamil islam min ghairi wa'id. Smart motivation for each student with Happy Chandayana in Al-Rahma Islamic Boarding School, Lebak Wangi, Walantaka, Serang, City, Banten. Friday, 6th of August 2021 Christian agenda. Purpose agenda is opening. Let's open our agenda by setting ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. For second agenda, reading of Holy Quran for the reader, we call our brother Heru, student of class 5 ITTC. The time for him. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون
وقد جاء ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها وهي تملى عليه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah, acara yang selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Wahid Hafizin. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan tahiyatan mubarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiy Muhammad ibn Abdullah al-mab'uts ila khairil ummah itmaman lil akhlaqil karimah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul Mukarram Al-Ustadz Happy Chandra, Hadratul Mukarramin, para asatidz dan ustadzah yang berbahagia, santriwan santriwati Al-Rahmah yang kami banggakan. Alhamdulillah bini'matillah, alhamdulillah wasyukurillah, alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmat yang melimpah ruah sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita semua berkumpul dalam rangka Smart Motivation for New Student, Smart Motivation for New Student with Mr. Happy Chandra. Smart Motivation, motivasi cerdas yang akan disampaikan oleh ustadz kita, guru kita yang tidak asing untuk anak lama dan anak baru harus kenal dengan beliau, Ustadz Happy Chandra. Insya Allah malam ini kita akan menimba ilmu dari beliau, khususnya dalam ilmu bidang Master of Ceremony, berbicara di depan orang banyak. Santri baru, putra maupun putri, kami mohon perhatikan dan ambil ilmunya. Supaya apa? Supaya pulang dari sini membawa hasil. Siap menimba ilmu? Santriwan siap? Yang keras dong, yang semangat. Siap? Santriwati siap? Gak kalah ya. Insya Allah menarik. Santri baru sebagai perkenalan dan santri lama sebagai kristalisasi pembaharuan untuk lebih semangat lagi di pondok. Santri baru tidak ada tangisan. Tadi siang hari penjengukan sudah dijenguk. Nah, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Yang belum sabar, insya Allah. Putra Senin ya, putra Senin ya.
Ahad besok, insya Allah hari Ahad antum dijenguk ya. Mudah-mudahan kami berharap kepada antum Ustaz, mudah-mudahan motivasi antum bisa menyihir, mensulap mereka khususnya santri baru untuk lebih semangat dalam menjalani hidup di pesantren dalam rangka tolabul ilmi, dalam rangka mencari ilmu. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada asatidz dan ustadzah yang telah menghadiri acara ini. Insya Allah ini bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsummassalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya Smart Motivation for New Student. Sebelum menuju kepada pembicaraan, saya akan membacakan profil motivator. Nama Happy Chandrayana. Tepat tanggal lahir Tasikmalaya 14 April 1981. Jenjang pendidikan SDN Pamijahan tahun 1994. MTSN Sukamana 1997. Darussalam Gontor tahun 1998 sampai 2021. S1 Universitas Gontor 2006. S2 Komunikasi di Universitas Indonesia. Jejak sang pembicara, trainer dan motivator nasional, TV voice over, printing speaker, MC kenegaraan di Istana Negara RI, Direktur Chandra Production Management, Leader of Chandra Event Organizer. Kepada Al-Ustadz Happy Chandra, waktu dan tempat kami persilahkan. Anda silakan standby, kita akan fokus dan saya minta kerjasama Anda semuanya. Saya Happy Chandra, tunjukkan tepuk tangan kita untuk Nusantara. Telah memotivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi di lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dynamic, dan selalu tampil all out. Saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Management bersama trainer kita hari ini, Happy Chandrayana. Tes. Ustadz, ini volumenya bisa diawalkan lagi seperti tadi Ustadz, ini berubah lagi Ustadz, frekuensinya berubah. Tes 1 2, gainnya bisa diangkat lagi Ustadz, samakan dengan frekuensi di awal tadi. Tes 1 2, cek, kurang angkat Ustadz volumenya. Tes 1 2 3, tes cek low. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jal, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Fadilah mudir hadal ma'had ar-rahmah walantaka Serang Banten, jami'ul asatidah, para dewan guru yang kami banggakan, dan yang ada di depan kami ini adalah santri-santri hebat yang insya Allah akan menghiasi langit Nusantara. Dengan izin Allah Azza wa Jalla, tepat hari ini Ana membawa satu alat. Kemanapun Ana pergi, Ana bawa alat ini, people. Setiap ke arah mah
dari tahun ke tahun, sejak tahun 2015 saya masih ingat bersama almarhum. Sampai hari ini, kemanapun anak pergi, termasuk ke Ar-Rahmah, anak tak lepas dari satu alat ini. Apa maksudnya? Suara antum dari mulai sekarang sampai acara nanti selesai akan disiarkan langsung melalui satelit. Frekuensinya adalah 102,7. Selain kita siaran langsung bersama channel YouTube-nya Ar-Rahmah hari ini, dan saya yakin banyak alumni, banyak orang tua antum yang mungkin hari ini juga melihat antum melalui channel YouTube-nya Ar-Rahmah. Dan bismillah, antum hari ini akan didengarkan oleh jutaan orang di luar sana. Siap didengarkan umat? Suara antum hanya terdengar 30% di sini people. Siap didengarkan umat? Fokus nak, tidak ada yang matanya menunduk. Setahu ana, generasi Ar-Rahmah itu kalau sudah ada di sebuah majlis, mereka duduk dengan tegak dan tatapannya ke depan. Jadi tidak ada yang matanya menunduk, apalagi matanya bainal hayai wal mamat, antara hidup dan mati. Oke, maka people, setelah seharian penuh tadi pagi saya bersama para santri Dar El Huda di Curug Tangerang sampai tadi sore, malam hari ini anak akan fokus bersama antum sampai nanti selesai, sampai Ustadz Safaat dan Ustadz Wahid memberikan signal closing, berarti anak selesai. Yang pasti malam hari ini akan fokus selama kurang lebih 1 jam ke depan, dan you focus my people. Setelah ini kami akan berangkat kembali ke Tangerang karena kami akan bertemu dengan pesantren Syahidah Tangerang besok, dan juga pesantren Ittihadul Mubarak. Besok malamnya baru kita akan merapat di pesantren Nurul Abror, dan besoknya lagi kami akan menuju ke Sentul, ke Masjid Az-Zikra Ustadz Arifin Ilham almarhum, dan setelah itu kami kembali ke Istana Bogor. Maka saya fokus dengan antum hari ini, generasi Ar-Rahmah. Kita akan mulai segmen pertama hari ini. Ada tulisan di sini Smart Motivation, berarti dalam waktu beberapa saat kita akan mendobrak bahwasanya santri itu punya skill dan harus bermanfaat untuk umat. Kenapa anak siarkan langsung hari ini? Karena orang di luar sana mengira pesantren itu hanya identik dengan kitab kuning. Teman-teman antum yang di luar, SMP kah dia, SMA kah dia, pasti mereka berpikir, yuk di pesantren pasti hanya belajar ngaji aja. Ana la uwafiq bidzalik, ana gak setuju. Buktikan hari ini people, seluruh orang matanya tertuju kepada kita. Banyak orang yang cemburu sama antum. Mereka pengen belajar kayak antum duduk manis tanpa jaga jarak seperti ini. Tapi qadarullah, ana yakin di saat semuanya di luar sana fokusnya ke COVID-19, ini pondok bersih dari COVID-19 insyaallah. Lianna hadal ma'had hafathumul malaika, dikelilingi para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal. Maka ana mulai segmen pertama hari ini, you focus my people. Kita on air hari ini bersama channel YouTube-nya Ar-Rahmah dan juga channel kita. Dan segmen pertama hari ini akan kita mulai dari satu topik yang akan saya munculkan saat lagi untuk antum people. Oke, fokus ke depan tanpa ada yang menunduk. Kita mulai. Ada tulisan menarik di sini. Ketika anak bilang, are you ready? Jawaban antum adalah yes sir, 2 kata. I repeat again. Ketika anak bilang, are you ready? Jawaban antum adalah 2 kata, yes sir. Fahim tuh? Operator silakan standby. Inilah hampir ribuan santri hadir di sini my people. Kita mulai. Are you ready? Orang yang hebat itu orang yang berkarakter, calon orang sukses, dia pasti mengatakan yes sir-nya itu dengan 2 senjata. Yang pertama adalah smile face, dan yang kedua smile voice. You menjawabnya dengan senyuman itu indah loh kak. Kalau antum mengatakan, Ustaz Chandra, jujur Ustaz, kami ini santri baru, Ustaz kami lagi galau, ya Allah Ustaz, ada ingat rumah Ustaz. Bisa nggak sih sebentar? Oke, ada feedback sedikit sebentar. Bisa nggak antum buang energi negatif itu? Antum tunjukkan senyuman antum hari ini. Yes sir. Are you ready? Yes sir. Terakhir kak, are you ready? Yes sir.
Cukup, antum sudah keep memorinya di audio ana hari ini. Yang kedua, ada tulisan menarik di sini. Tulisan ini adalah setiap karakter Anda itu unik dan tidak mungkin sama. Yang duduk di depan ana hari ini, karakter antum semuanya itu unik, brothers, tidak mungkin sama. Yang menatap ana hari ini, dari semua titik di negeri yang ada di area Ar-Rahmah, karakter antum itu tidak mungkin sama, pasti berbeda. Yang putri juga sama. Setiap karakter Anda itu tidak mungkin sama. Banyak orang yang gagal belajar karena dia tidak tahu karakternya apa. Anak-anak Universitas Indonesia, generasi insan yang ada di Payakumbuh, sebelum pandemi mereka datang berbondong-bondong ke kantor kami di Jakarta. Mereka berteriak, "Pak Chandra, kami bawa 500 orang Pak Chandra." Kami sengaja datang ke tempat Pak Chandra ini, kami hanya ingin tahu Pak Happy, kami karakternya di mana? Kami hanya ingin tahu Pak Chandra, kami ini otak kanan, otak kiri, atau nggak punya otak Pak Chandra? Mereka sampai Pekanbaru, mereka datang ke kantor kami, harus berbayar 15 menit 750.000 hanya untuk mencari Pak Chandra. Aku harus sukses dalam karirku, kuliahku, karena aku harus tahu karakterku di mana. You juga Ar-Rahmah sama. Jangan sampai gaya belajar antum berubah. Udah tahu antum otak kanan, tapi antum pakai belajar dengan cara otak kiri, pasti akan berbeda. Kita buktikan hari ini, people. Antum tak perlu datang ke kantor kami, antum tak perlu datang ke kampus UI. Cukup antum fokus di sini in 1 minute, just 1 minute, 1 menit pertama. Kalahkan teman-teman yang ada di Tangerang tadi pagi. You focus my people here. Dan saatnya tunjukkan power antum. You focus, jangan sampai salah. Siap? Pasti antum bertanya, Ustadz, gimana caranya? Yuk buktikan hari ini. Karakter antum hari ini kami bisa menebaknya dari depan. Dari mana kami bisa menebak karakter antum? Dari cara duduk dan sorotan matanya. Udah mulai. Duduk antum banyak yang langsung bergeser dan banyak yang istighfar. Astagfirullahaladzim, mana jangan sampai salah duduk hari ini, ya Allah. Ana ulangi, duduk antum, sorotan mata antum menunjukkan karakter antum hari ini. Kenapa, people? Karena ternyata antum akan menunjukkan satu slide yang akan saya munculkan berikut ini. Antum lihat tulisan ini. Anak-anak UI, anak-anak Gunadarma, UGM, anak-anak kampus, mereka datang ribuan orang Kak sebelum pandemi ke Jakarta Convention Center selama 4 jam. Materinya adalah bukan smart motivation, materinya bukan public speaking. Selama 4 jam belajar hanya mengangkat kedua tangan dari jam 8 sampai jam 11.30. Antum tahu kenapa seperti itu? Karena mereka mencari di mana karakter kita. Yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia adalah generasi Ar-Rahmah yang semangat. Yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia generasi Ar-Rahmah yang sehat. Yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia adalah generasi Ar-Rahmah yang cerdas, terampil, dan ceria, people. Dalam hitungan ketiga, Anda minta you angkat power tangannya seperti mereka ini dan tunjukkan power tangan antum. 3, 2, mulai. Tim multimedia silakan diambil gambarnya. That's amazing. Kita mulai ya. Tunjukkan karakter antum hari ini. Yang mengangkat kedua tangannya bersuara berarti menunjukkan karakternya masing-masing. Yang mengangkat kedua tangannya tanpa suara, dia fokus dengan tangannya, good character. Kita mulai, people. Yang mengangkat kedua tangannya, dia powerful, berarti dia generasi yang semangat. Yang mengangkat kedua tangannya, yang kanan di atas, yang kiri di bawah, setengah-setengah, berarti kecerdasan Anda setengah-setengah. Yang mengangkat kedua tangannya nggak seimbang, berarti kesehatan Anda hari ini tidak seimbang. Anda sudah mulai. Yang mengantuk pun Anda langsung berubah. Ya Allah, Anda jangan sampai termasuk orang yang tidak cerdas hari ini. Mulai, Kak. Operator standby. Inilah Ar-Rahmah people. 1000 people here. Kita mulai. Jangan sampai salah, people. Ketika Anda bilang buka, tangan antum tetap terbuka. Tapi ketika Anda bilang tutup, tangan antum langsung tutup. Jangan sampai gagal. Buka. Tanpa suara. Yang Anda minta adalah just your head, not your voice. Buka. Tutup. Buka.
buka, tutup, buka, tutup. Hati-hati nak, buka, tutup, buka. Siap-siap nak ya. Kalahkan anak Latansa, kalahkan anak Gintung. Mulai dari awal, mulai. Buka, tutup, buka, tutup, buka, buka. Udah mulai. Udah mulai. Antum udah mulai. Anak off kan audionya. Mulai kah? Open please. Buka, tutup, buka, tutup, tutup. Udah mulai. Antum dalam sekejap antum lupa rumah lo brother, karena antum fokus dan antum takut salah di sini. Antum gak mau dikatakan tidak berkarakter hari ini. Dalam sekejap antum udah lupa tuh rumah antum. Mulai kak. Urusan kita belum selesai. Yang penting kita sampai jam 11 malam kayak gini terus kita ya. Oke, mulai 3, 2. Operator standby kembali. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka. Kemanapun anak pergi, anak melangkah, tatapan mata antum ngeliatin, ini orang kemana pergi, orang kemana pergi, orang kemana pergi. Buka, tutup. Ustadz aja ustadzah pada ikutan loh, antum harus lebih semangat loh. Buka, tutup. Yang salah maju ke depan ya lah ya. Semakin anak bilang kayak gitu, antum semakin ketakutan di sini, betul? Buka, tutup, tutup. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Yang kedua, setelah itu keluarlah 1.000 orang itu dari Jakarta Convention Center, datang lagi masuk batch kedua 1.000 orang yang datang dari Kalimantan, dari Martapura, dari Pontianak. Mereka masuk untuk mengikuti segmen apa? Mereka bukan mengangkat kedua tangan lagi. Dari jam 1 sampai jam 4 sore mereka belajar namanya applause hypnotic. Karena apa? Karena santri yang di depan anak hari ini, mau santri baru, santri lama, you need applause. You rindu itu applause. Applause itu artinya apa? Applause artinya apa nak? Applause itu artinya tepuk tangan. Orang yang hebat pasti akan merindukan dan mendapatkan applause dari orang-orang sekelilingnya. Pembicara yang hebat pasti akan mendapatkan applause dari audiensnya. Orang tua yang hebat pasti akan dapat applause dari buah hatinya. Santri yang hebat, santri yang dirindukan, you akan dapat applause dari orang tua antum. Suatu saat orang tua antum akan memeluk antum dengan penuh bangga dan mereka memberikan applause bagi anda. Dan anak-anak UI hari itu kumpul di satu titik hanya untuk belajar applause hypnotic. Coba sekarang antum posisikan tangannya, mau tepuk tangan kan? Kalau tadi banyak yang gagal kawan, hari ini jangan sampai ada yang gagal people. Kita mulai. Fokus ya nak ya. Luar biasa. 1.000 orang semua menatap ke aku hari ini. Karena antum semua takut, pasti lagi baca doa Allahu Akbar ya Rabbi Karim astagfirullahaladzim ya Rabbi Karim. Kalau kata Ustadz Wahid, mudah-mudahan semuanya terhipnotis. Oh, kita mulai hari ini people. Operator standby. 5, 3, 2, mulai. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan anda 2 kali. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan anda 1 kali. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan anda sekarang 1 kali. Selamat siang. Dan ini yang terakhir, ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubro besar-besaran. Siap ya brother, jangan sampai gagal kak. Kalau ini bersuara loh, nah kalau tadi buka tutup gak bersuara. Kalau ini dia salah sendiri. Itu benar-benar kiamat kubro bagi dia. Kita mulai. Ingat kak, operator memberikan signal selamat pagi 1 kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi 1 kali. Selamat pagi. Selamat pagi 1 kali. Selamat pagi. Selamat siang 2 kali. Selamat pagi.
selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Antum ada yang tepuk tangannya pelan-pelan banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berarti you menunjukkan percaya diri Anda. Yang tepuk tangannya di bawah, menurut Alan Barbara dari California, bahwa pakar bahasa tubuh itu mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Mulai. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, amazing, selamat siang, selamat siang. Ana ulangi, ketika selamat malam tidak ada tepuk tangan sama sekali. Selamat pagi, selamat siang. Orang Mesir mengatakan al-jawabul jama'iyah dulu ala siha. Kalau tepuk tangannya bareng udah pasti benar. Putri dulu. Siap ya nak ya. Sok baca doa dulu. Siap. Yang menunduk menunjukkan karakternya masing-masing. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Operator standby. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Pasti antum lagi menunggu malamnya dari tadi. Ustazah, kalau antum lihat dari depan, itu semua mata ngeliat ke depan sambil Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Good. Kita coba Putra. Putra, jangan kalah sama Putri. Harus kompak. Duduk yang tegak kawan. Siap ya? Kita mulai boy. Tenang gak tenang? Tenang, tenang. Tenang gak tenang? Kau lagi baca ayat kursi kah? Kau kira aku apa di sini? Siap brother? Masya Allah. Fokus nah. Antum gak bakal ngantuk karena antum takut salah di sini. Kalau antum yang lain diam, antum tepuk tangan sendiri. Itu kah luar biasa. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Semakin ke bawah, tangan antum semakin tidak percaya diri. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Antum berani banget ya. Selamat pagi, selamat siang. Oke, operator sudah berikan signal. All of my people, boys and girls. Selamat pagi, selamat malam. Ustadz Safaat, Ustadz, ini kasihan orang depan aneh nih. Udah depan saya, kencang pula. Selamat malam, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar ya Rabbal Karim. Cukup, udah. Udah 9:30 kak, nggak kerasa. Lanjutkan? Masih semangat? Anakan cepat, fokus ya. Ismi Happy Chandra. Antum bisa manggil saya Pak Happy, antum bisa manggil saya Pak Chandra. Antum datang ke Sentul Bogor, orang-orang manggilnya Assalamualaikum Kang Happy gitu ya. Antum datangnya ke TV One, ke Indosiar, ke Istana Bogor, nama saya berubah karena nama saya di sana adalah Chandra. Jadi saat saya siaran radio, nama saya Chandra. Jadi kalau anak di darat, nama saya Happy. Tapi kalau lagi di udara, nama saya Chandra. Jadi anak hidup di dua alam. Ada yang bertanya, dia dari kampus Universitas Sumatera Utara. Orang Batak itu dia mengangkat tangannya. Pak Chandra, aku tanya kau satu hal ini. Itu nama kau Happy. Kok bisa namanya Happy? Kenapa kau ceritanya? Lah, anak yang punya nama kau yang repot, aku bilang kan. Apa jawaban anak? Bang, kenapa nama anak Happy? Karena anak dulu waktu lahir tidak menangis. Jadi pas brojo langsung tertawa. Antum tanya lagi ke anak. Jadi nanti ya MC tidak ada lagi pertanyaan dari santri yang menanyakan ini lagi. Anak jawab sebelum antum bertanya. Karena segmen kayak gini pasti adanya ini. Ustadz, emang antum pernah nyantri? Emang antum pernah jadi anak santri kayak kami-kami ini? Anak jawab sekarang. Anak termasuk anak yang dulu gak pernah terfikir untuk menjadi seorang santri seperti antum.
Ternyata qadarullah azza wa jalla, tahun 98 hari itu Allah menggerakkan kami untuk berada di satu titik ini, people. Ana wahid min ulufi haulai thalabah. Almarhum adalah guru kami, senior kami, dan ana adalah satu di antara ribuan santri Gontor ini hari itu. Saya alumni tahun 2001 dan saya baru selesai khidmah kami di Gontor tahun 2007. Kenapa anak katakan ini kepada antum? Kemanapun anak pergi, nak, anak bawa gambar ini. Ke Kuala Lumpur, ke Taiwan, Malaysia, ke Singapura, anak bawa gambar ini. Sampai anak Makassar, 80% yang hadir hari itu adalah orang Katolik. Dia mengatakan, Pak Chandra, kemanapun Pak Chandra pergi di Makassar, kami selalu ikut seminar Bapak. Tapi ketika aku melihat gambar ini, Pak Chandra, dan mendengar bait-bait ini, aku merinding, Pak Chandra. Padahal ini adalah himne Opondoku yang antum sering gaungkan selama antum di Mahat ini. Kenapa, people? Intinya adalah santri pun kita bisa berkiprah di luar sana. Ketika keluar dari zona Gontor hari itu, qadarullah, ana diberi amanah untuk berada di tempat ini. Antum pasti pernah mendengar sebentar lagi nih 17 Agustus di istana, di TV, saat antum lagi di rumah, pasti antum pernah mendengar ada suara ini di TV. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. 76 tahun lamanya, sang saka merah putih terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Pernah dengar suara itu? Disitulah kami berkiprah dari sejak 2008 sampai hari ini. Keluar dari zona Istana Negara, ternyata ada yang namanya voice over expert. Kalau antum lihat di sini, setiap ada nama ana, di bawahnya pasti ada tulisan TV voice over. Apa itu TV voice over? Nah, ana ini anak Mahat. Ketika keluar dari istana, datang orang produser seperti itu kan, dan dia mengatakan, Mas, suaramu cocok loh Mas jadi voice over. Di situ anak bingung, Allahu Akbar, apaan itu voice over? Karena anak selama di Gontor, selama di Mahat, anak nggak pernah mendapatkan mufrodat namanya voice over. Apakah ada pelajaran Mada dan Sunal Ana voice over? Gak ada kawan. Di situ anak bingung, dapat ilmu baru anak hari itu di Golden Room Istana. Mas, voice over itu artinya adalah pengisi suara di TV. Oke, I like that. Akhirnya anak diminta untuk mengisi suara di beberapa TV nasional. Salah satunya adalah di channel yang satu ini. Pasti antum pernah mendengar ketika di rumah kita nostalgia, anak kasih kesempatan antum nostalgia dengan TV rumah sebentar ya, ya. Habis itu antum lupakan TV-nya. Pasti antum pernah mendengar bumper di TV One di rumah dan muncul ada suara seperti ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One memang beda. Kak, pasti antum kaget. Hah? Ustadz, apa enaknya kerjaan kayak gitu? Anak juga dulu berpikirnya gitu, nak. Cuma ngomong 4 detik doang. TV One memang beda. Tidak mungkin kak, anak masuk TV One ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Nggak bakal laku waktu suara anak. Keluar dari TV One, datanglah Ustadz Agung Izul Haq, Ustadz Zaki Mirza, dan Syekh Ahmad Al-Bisri. Dan beliau mengatakan, Kang, suaramu cocok untuk acara kami. Disuruh apa di situ? Antum pasti pernah mendengar setiap Ahad siang ada acara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti Indonesia Damai Indonesiaku bersama TV One. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Keluar dari TV One,
ternyata orang saat itu menyeloti kita untuk dibawa ke CD. Di Trans TV, antum ketika di rumah malam hari saat belajar, you pasti pernah melihat satu tayangan ini. Ini dia people. Dan antum pasti pernah mendengar ada suara di Trans TV dan muncul suara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Baru sampai sini, otak antum sekarang lagi berputar. Oh, berarti ini makhluknya yang bicara. Itu namanya voice over. Namanya apa, nak? Berarti kak kesimpulannya, jangan kira kalau santri tidak bisa berkiprah di luar sana. Ana bicara hari ini, Ana yakin di antara antum ada yang berpikir, Pak Happy, Ana harus seperti Anda jadi MC dan voice over. Welcome. Ternyata banyak orang-orang yang mencari kita, salah satunya adalah di Trans 7. Apa salah satunya? Ada channel program Ini People. Dia pasti pernah melihat tayangan ini setiap pagi. Dan antum pasti pernah mendengar di channel ini ada suara seperti ini setiap pagi. Antum lagi nunggu ya? Sebentar, anak nafas dulu. Pasti pernah dengar audio ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Terakhir ya nak ya, ada voice over, ada juga namanya dubber. Generasi Ar-Rahmah banyak event kak, ada panggung gembira spektakuler show, pasti ada voice overnya, ada dubbernya. Kalau dubber bedanya kita mengisi suara di beberapa ragam film, dan ternyata Allah memberikan rezeki bagi kami ketika kami mengisi suara di film Antv, di filmnya Mahabharata, Jodha Akbar. Antum tahu, Ana aja nggak suka film-film ini. Ana nggak pernah nonton kawan film-film ini. Ternyata Ana diminta untuk mengisi suara Bisma ketika melawan sang guru Parasurama. Dan antum pasti pernah mendengar ada audio visual di film TV One atau Antv ini dan muncul suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Ada santri dari Nurul Haromen, santri baru Nurul Haromen Lombok bertanya, Ustadz, afwan, soalun wahid, itu suara antum kayak Mahabharata tadi. Apakah antum sehari-hari ngomongnya kayak gitu? Ana langsung istighfar di situ, astagfirullahaladzim. Kak, tidak mungkin Ana masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu. Terus Ana bilang ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Nanti siaran atuh. Nanti pada takut nanti kasirnya. Kak, dari sini kita bisa ngambil kesimpulan, oh iya ya, ternyata santri bisa hiasi langit Nusantara. Antum tunjukkan skill antum selama di Ar-Rahmah. Antum santri baru bertahan di Samudra Ar-Rahmah sampai selesai, sampai antum merasakan feel saya harus sukses dan dibanggakan oleh orang-orang sekitar antum di rumah. Maka people, berikan tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini, people. Jangan ada yang menolak mikrofon ketika Anda minta Anda untuk maju ke depan. Sudah mulai. Udah mulai.
Ada yang baca ayat kursi. Siap ya? Operator sudah memberikan signal. I choose one of you to come here. Ana akhtaru wahidan minkum li an yataqaddam huna. Ana akan minta antum untuk maju ke depan dan bicara. Bismillah. Kita mulai. Caranya bagaimana? Ana nggak mengenal antum pun baru mengenal ana hari ini. Tapi ana punya satu alat ini, people. Santri lama yang ada di Ar-Rahmah banyak yang takut dengan alat ini. Padahal di pasar pun banyak ini. Tapi kenapa ini jadi horor bagi Anda? Kenapa? Karena Anda menggunakan ini dia, laser warna merah ini. Anda paling senang kalau dia main ini. Pasti semua peserta ngelihat ke atas dan ngikutin kemana dia pergi. Termasuk antum sudah terhipnotis gara-gara satu alat ini. Maksudnya apa? Ini laser tidak selamanya berada di zona atas. Tapi laser ini akan menuju ke antum ketika di baju putihnya ada titik warna merah dan lama di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Udah mulai. Siap ya? Semakin bersuara, itu yang akan saya pilih. Bismillah. 5 4 mulai kan? 3 2 semakin menunduk, itu yang saya pilih. Semakin antum gak menatap ana, ada yang pura-pura, ada yang cowok ada yang kayak gini. Itu yang akan saya pilih. Tapi semakin antum menatap ke depan, antum duduk dengan percaya diri, dan antum mengatakan, Pak Happy terserah Anda memilih saya atau tidak, yang penting saya menatap ke depan. Itu yang saya bikin bingung. Mulai. 5 Masya Allah. 4 3 2 Bismillah. Ini dia orangnya. Dari cara duduknya, you cocok maju ke depan. Ketika anak mengarah ke sini, yang cowok bilang apa? Alhamdulillah ya Allah. Urusan kita belum selesai. Anti, Bismillah, you, anti kak, kamu kak. Nah itu. Semua melihat ke belakang padahal lampunya belum nyala. Itu pundak semua nengok ke belakang, brok gitu ya. Yang kasihan yang belakang, bukan anak katanya. Mana gak ada. Yang ngantuk langsung bangun, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Siap ya? Bismillah. Pegang mikrofonnya, Kak. Jangan takut. Ketika you megang mikrofon, pasti you kaget banget hari ini. Dan Anda mengatakan, ya Allah, mimpi buruk apa saya tadi malam? Kasih ke belakangnya. Ketika you kasih ke belakang, you akan mengatakan, Alhamdulillah ya Allah. Dan you sekarang yang kaget itu, pegang mikrofonnya. Stand up please. Baca ini, Kak. Ini. Pesona spirit santri di tengah pandemi COVID-19. You katakan, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Sini. Santri baru kah? Kelas berapa? 1 KMI. Oke. Pertama, Ustadz Wahid tadi ngasih opening. You tampil harus bisa bicara. Like this. Boleh saya pinjam mikrofonnya? Pegang mikrofon kayak gini, Kak. Ar-Rahmah yang santri lama udah pada tahu, tidak ada yang megang mikrofon seperti ini, suaranya over dan tak dengar. But like this. Oke, tidak seperti ini. Satu tangan aja, Kak. Ustadz, boleh minta izin buka maskernya, Ustadz? Buka masker. Angkat mikrofonnya, Kak. Siap ya? Cepet, Kak. Antum jawab cepat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kak.
Sampai kapanpun hanya dipegang pundak sebelah kanan dia, lupa jawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Alpian Mujaki. Saya panggil siapa? Alpin. Dari mana? Cikisau. Oke, you fokus lihat ke kamera. Oke, siap ya? Like this. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Oke? Tatapannya dengan ke bawah, tunjukkan percaya dirimu. Karena orang melihat Anda hari ini. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Anak ulangi lagi ya kak ya? Karena anak UI aja banyak yang salah. Ada yang maju ke depan santri dan dia ngomong kayak gini. Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Siap ya? Kita mulai ya kak ya. Ar-Rahma buktikan nih, tiap tahun anak kesini nih, kita tunjukkan hari ini. Siap kak? Anak ulangi. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Nama ente Happy Chandra juga? Kau pakai namamu, itu contoh. Itu mah nama aneh, janganlah kau pakai. Itu yang Ustadz Wahid katakan, itu namanya hipno. Hipno itu dipegang pundak sebelah kanan sampai kapanpun ditanya wali kelasnya, man ismuka? Happy Chandra. Dari Jakarta. Kau pakai namamu, ya? Pakai namamu. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Itu contoh, brother. Mulai. Assalamualaikum, saya Alpian Mujaki dari Cikisau. Kok hampir lupa dari mana kawan? Lihat ke depan. Dia tenang banget bicaranya. Baca kak. Itu kak, ulangi. Pesona spirit santri di tengah pandemi COVID-19. Oke, silakan kembali tepuk tangan buat Cikisau hari ini ya. Barakallahu fiik bisa kau. Nah, santri baru itu berarti antum udah terbentuk. Ya udah berapa lama di pondok? 2 minggu. You 2 minggu udah terbentuk kak atmosfer pondoknya. Orang di luar sana anak SMP SMA, masya Allah kak, anak suruh maju ke depan. You tahu apa yang terjadi teman-temanmu di luar sana? Anak SMP ketika MPLS anak suruh maju ke depan, ketika dia megang mikrofon terjadi gempa 8,9. Dia mah enggak, tenang aja, santai aja dia, karena udah terbentuk nih dari Ar-Rahma. Bismillah, focus people. Kenapa dia baca satu slide ini? Ar-Rahma tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Setuju? Anda ulangi, santri baru, santri lama yang di depan Ana hari ini, Ana melihat antum tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Di saat orang di luar sana lagi pada galau, mereka nggak bisa belajar, tapi antum tetap belajar. Kita semua harus belajar dari orang-orang yang tinggal di tempat ini. Su'alul wahid lakum, yang bisa menjawab anak kasih hadiah. Ini kira-kira bendera kebanggaan orang mana? Apa nak? Luar biasa, apa nak? Suaramu terdengar yang 30% apa? You adalah orang ke-215 yang jawabannya keliru dan salah. Antum udah keras salah pula kan? Mana ini? Kira-kira mana kak? Kalau antum megang handphone, antum susah mencarinya kak. Apa kak? Mana suara tadi? Yang putra tidak bisa jawab. Kira-kira bendera mana ini? Jerman. Sejak kapan Jerman berubah benderanya? Oh, di belakang. Apa kak? Tak mendengar suaranya. Oke, cukup kak. Ana jawab sekarang. Ana jawab hari ini. People, itu adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Kepulauan Solomon ini adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Seluruh warga Solomon bertahun-tahun mereka diserang wabah, diserang virus, tapi mereka tetap bertahan. Mereka dengan keterbatasan, mereka tinggal di tempat terpencil jauh dari kota. Mereka tak punya gadget seperti Anda. Mereka tak punya pakaian yang layak seperti Anda. Mereka tak punya rumah yang hebat seperti antum.
Mereka nggak punya kelas dan tempat ibadah yang layak seperti di Ar-Rahmah. Tapi orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon ini, walaupun mereka dengan keterbatasan, walaupun mereka diserang wabah bertahun-tahun, tapi mereka tetap bertahan. Mereka tetap belajar walaupun di tempat yang seperti ini. Mereka tetap spirit. COVID-19 bagi orang Solomon itu biasa. Karena mereka diserang wabah sebelum datang COVID-19 senawat bertahun-tahun. Dari mana wabah itu datang? Ternyata wabah itu datang gara-gara satu pohon yang besar ini, people. Pohon ini yang menjadi sumber penyakit orang-orang Solomon. Pohon ini yang membuat seluruh warga Solomon tak bisa beraktivitas bebas. Dari pohon ini disumber wabah. Akhirnya orang-orang Solomon ini mereka berniat, wahai warga Solomon, kita harus hancurkan pohon ini. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi tak punya alat. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, mereka tak punya gergaji, kawan. Mereka tak punya alat digital cutting. Ternyata orang Solomon menghancurkan pohon ini bukan dengan alat, tapi dengan teriakan. Mereka berteriak di depan pohon ini sambil mengatakan, demi Tuhan kami ya Allah, aku yakin kami ini berteriak hanya dengan teriakan kami tanpa alat. Dan aku ini hanya kepadamu kami berteriak ya Allah. Ini pohon akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam. Antum tahu, hanya dengan teriakan itu pohon ini hampir tumbang dan hancur. Apa hubungannya dengan saat di Ar-Rahmah hari ini? Ana nggak mau dan ana nggak ridho. Ar-Rahmah nggak ridho, Kiai Fadani nggak bakal ridho kalau antum udah terbentuk sekian tahun lamanya di pondok. Ketika nyampe rumah ternyata banyak teriakan di dalam rumah. Teriakan negatif dalam rumah. Ana nggak ridho kalau antum ketika nanti ketemu orang tua, antum udah terbentuk di sini, tiba-tiba antum ketemu orang tua yang seperti ini. Ini bapak lagi ngapain, nak? Ini bapak lagi ngapain? Nak, tanpa anak tulis pun antum udah tahu, nggak mungkin bapak lagi mempersilakan minum. Ini bapak lagi marah, kawan. Terbukti kawan di beberapa titik lah. Anak udah terbentuk selama di pesantren, pas masuk ke rumah, ibunya marah. Nak, aku benci sama kau ini. Lebih baik kau pulang lagi kau ke pesantren. Kalau ada ibu yang seperti itu, berarti ibu itu suka nonton film azab Indosiar. Antum tanya lagi, emang Ustadz kenapa sih? Emang kenapa sih teriakan? Kami sering loh Ustadz diteriakin di rumah. Ingat kak, satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, dan teriakan itu negatif, tidak enak didengar. Satu kata teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Ana ulangi ya, satu teriakan bisa membunuh jutaan hormon. Pohon aja bisa tumbang, nak, apalagi manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Maka people, seluruh santi Ar-Rahmah semuanya hari ini dengan sekian karakternya, antum harus hadapi semua fenomena di pondok ini. Dan pastinya ketika antum sudah nyampe ke dalam rumah, hindari yang namanya teriakan yang tidak elok dipandang. Lebih baik teriakan yang positif, seperti teriakan antum di pondok ini dengan mengangkat satu tangannya bismillah, angkat satu tangannya ke atas, wahid isnani salasa, wahid isnani salasa, kepalkan tangannya people. Getarkan Nusantara dengan teriakan antum, mengalahkan teriakan orang Solomon dengan takbir antum semuanya hari ini. Takbir. Teriakan antum lebih positif. Satu kata teriakan bisa meluluh lantakan hormon negatif, tidak betah, galau, gelisah. Buang energi itu dengan the power of takbir antum. Takbir. Semakin antum angkat itu takbir, biar Allah yang mendengar. Allah tidak tuli dan tidak buta, kawan. Takbir. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini.
Kenapa kau menatapku seperti itu, kawan? Tenang, Kak. Pegang mikrofonnya, Kak. Pegang mikrofonnya. Dibaca. Potret santri di alam pesantren. Kasih sampingnya, Kak. Dibaca. Potret santri di alam pesantren. Kasih belakangnya. Dibaca. Potret santri di alam pesantren. Semua yang membaca redaksi ini sama. Potret santri di alam pesantren. Aku melihat kawan, survei membuktikan dari Sabang sampai Merauke, kami hadir di setiap pesantren, mau santri baru ataupun santri lama. Antum yang duduk hari ini, ada yang karakternya santri yang duduk depan ana hari ini, ketika dia jadi santri baru selama 2 minggu, atau yang sudah 1 tahun yang belum ketemu dengan ana, yang ana lihat dari depan, antum ada yang bahagia banget menjadi santri di Ar-Rahmah ini. Jujur, ikhlas, tulus, dan jujur. Yang merasa bahagia, angkat tangan kanannya. Saya bisa merasakan, you jujur, apa dibuat-buat, atau antum gak enak kalau gak angkat tangan. Yang merasa bahagia teriak, saya bahagia. Cukup, turunkan. Yang kedua, yang duduk depan ana, ada putra, ada putri, ada di antara antum santri baru yang hari ini hadir, you termasuk yang kayak gini. Ada santri yang biasa aja. Ketika dia tanya, Ahi, besok ada ujian loh. Oh ya udah. Tapi ujiannya ada matematika, fisika, dan kimia. Ya udah, nggak apa-apa. Ente dipanggil loh bagian keamanan. Ya udah. Kamu dihukum ya? Ya siap Ustaz. Saya jemur ya. Tafadhol. Saya pukul kamu ya. Plak. Syukron Ustaz. Gitu ya. Biasa aja dia. Ada gak yang kayak gitu? Banyak. Udah tahu besok pengujian, dia santai, tenang, biasa aja. Yang lain olahraga, dia diam. Yang lain diam, dia olahraga. Coba, makhluk seperti apa orang kayak gitu? Kalau antum bilang, Pak Happy dari mana taunya? Yes, survei Kak. Dan ada juga antum yang duduk depan ana, ini dia, cemas. Ana gak mau ada santri Ar-Rahmah, santri baru, santri lama, termasuk generasi yang cemas. Apalagi di tengah pandemi COVID-19, antum melihat ruangan cemas, antum melihat orang cemas, antum melihat sendal cemas, antum lihat nasi cemas, lihat nasi, jangan-jangan ini COVID. Udah, semuanya cemas, semua di depan matanya cemas. Maka ini yang bahaya. Dan yang terakhir, ini dia. Apakah yang putra dibaca apa? Ini yang bahaya people. Kalau antum merasa lelah dia selama samudra Ar-Rahmah ini antum terus berkiprah, apa yang terjadi? Ini dia people. Apa? Antum lihat tayangannya. Orang stres itu adalah orang yang muncul di video ini. Dia nggak tahu kerjaannya apa. Udah tahu dia jadi office boy, tapi dia nggak tahu kerjanya apa. Sama seperti antum, udah tahu santri baru, tapi antum biasa-biasa aja selama jadi santri. Padahal antum udah saatnya harus lebih luar biasa. Ini tayangannya people.
Antum mau gak dimasukkan dalam kategori orang kayak gitu? Karena orang yang stres selama di pondok, yang akan kena apanya coba? Orang yang stres selama menjalani samudra ar-rahmah, dia tidak bisa menikmati aktivitas di dalam. Yuto apa yang terjadi? Yang akan terganggu adalah prefrontal cortexnya. Prefrontal cortex itu adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan dan terletak tepat di belakang dahi. Ar-rahmah, dalam hitungan ketiga, pegang dahinya sekarang. 1, 2, mulai. Hei, nak, sejak kapan dahi kamu hijrah ke belakang? Iya mah bukan dahi. Antum lagi nyari dahi. Yang putri ada yang nanya, dahi gua kemana ya? Gitu ya. Aneh banget antum mah. Di sini kah dahi mah? Nih. Di situ ada korteks, nak. Itu harus dijaga. You kalau ingin sukses di pondok, jaga korteksmu. Jangan sampai stres. Ternyata korteks tercantum dalam Al-Quran. Nasiyatin kadhibatin. Nasiyah artinya adalah korteks. Kalau korteks ini rusak, yang akan terjadi adalah yang pertama, kalau korteks itu rusak, antum punya korteks udah dijaga, tiba-tiba stres di pondok, antum gak mengikuti aturan di pondok, antum berhenti di tengah samudra, antum berhenti di tengah perjalanan, padahal antum perjalanan masih panjang. Yang akan terjadi kalau korteks rusak, dia akan sulit mengatur masa depan. Percaya sama aneh kawan. Orang yang korteksnya rusak, gejalanya suka murung. Kalau ada teman antum di kamar suka murung, antum pegang pundak dia. Bro, korteks ente masih ada apa enggak? Jangan-jangan udah hilang. Atau tanya, dahimu masih ada apa enggak? Yang ketiga, tidak sopan, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, dan kurang kreatif. Jaga korteks antum selama berada di ar-rahmah ini, karena ar-rahmah ana yakin dengan tilawah antum setiap hari akan menjaga korteks antum lebih hebat lagi dibandingkan sebelumnya. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini, people. MC, sampai jam berapa ana bicara? Antum jam tidurnya jam berapa kalau malam? Jam 10. Berarti udah selesai. Lanjut. Saya minta waktu sebentar lagi, people, sebelum saya tutup. Pertanyaan anak ke antum adalah ini dia. Antum pilih mana? Bergerak atau tertinggal? Santri putri, bergerak atau tertinggal? Masih semangat. Putra, bergerak atau tertinggal? Luar biasa. Berarti antum sudah digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla seperti alam ini, people. Alam ini bergerak, tidak ada yang stuck mati. Antum mengatakan, ya Allah Pak Hebi, ana suka banget gambarnya. Kenapa? Karena dia bergerak. Antum digerakkan oleh Allah untuk masuk ke samudra ar-rahmah ini, dan saatnya untuk bersyukur. Jangan sampai tertinggal kawan, karena dunia ini bergerak cepat, ar-rahmah ini melaju dengan cepat. Berarti kesimpulannya, seperti alam ini dia bergerak sangat indah, damai dan tentram antum melihatnya. Berarti jika antum speednya hari ini 20 km per jam, besok harus 40 km per jam. Jika minggu ini antum 60 km per jam, tahun depan harus 120 km per jam. Cepat kak, jangan sampai tertinggal. Karena apa? Terbukti loh nak, kita nggak bisa mengelak, suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. Apa buktinya? Antum nanti kalau pulang ke rumah, antum melihat foto antum lagi SD. Antum pernah nggak melihat foto antum lagi SD? Pasti antum geli melihatnya. Hari ini antum berubah kawan. Antum pakai peci, yang putri pun pakai seragam, nampak elok dilihatnya.
Hari ini perubahan sudah terjadi. Bukankah ini juga terjadi kepada santri baru 2 minggu yang lalu? Apa buktinya? Ana minta antum fokus dalam waktu 2 menit ke depan. Bukankah ini juga pernah terjadi kepada antum 2 minggu yang lalu? Before I close it, sebelum ana tutup. Bukankah ke santri lama pun ini pernah terjadi? Apa buktinya? Antum lihat, review otak kita sebelum kita keluar dari mesin ini. Kalau kita digerakkan oleh Allah, ketika saat itu antum sudah meninggalkan beberapa seragam ini, seragam TK sudah antum tinggalkan, seragam SD pun sudah antum tinggalkan, seragam SMP yang dipakai sama kawan-kawanmu di luar sana pun antum sudah tidak bisa menggunakannya. Seragam SMA yang sudah dipakai sama kawan-kawanmu di luar sana, antum tidak memakainya. Karena apa? Semua yang hari ini hadir, 2 minggu yang lalu santri baru di depan anak, antum sudah masuk dan meninggalkan seragam sekolah dan masuk ke arama ini. Nah, 2 minggu yang lalu antum dianterin orang tua antum sampai gerbang. Semua orang tua kak, sejak anak masuk pondok sampai santri hari ini antum pasti pernah berbisik di telinga antum dan mengatakan, nah, yang betah di pondok ini, kamu harus betah di pondok ini. Ibu doakan dari jauh. Anak yakin semua pasti mendapatkan bisikan itu dari sang ibu atau sang ayah. Antum masuk ke arah hari itu dalam keadaan antum tidak ada ibu, tak ada bapak, dan saat itu yang nampak adalah orang tua melambaikan tangannya dan hanya dari gapura dan mengatakan, nak, ibu doakan dari jauh ya nak ya. Kamu bertahan ya di pondok ya nak ya. Dan tidak sedikit ada seorang ibu di Pekanbaru, dia berbisik di depan anak guru pesantren. Antum tahu dia berbisik apa? Nah, aku mohon kau nanti harus bisa sholat dengan sempurna. Ibu ini gak bisa sholatnya sempurna, tapi kau harus bisa. Nanti kalau ibu sudah tidak ada, nanti kau yang akan datang ke batu nisanku nak. Ketika anak katakan ini, ustadz, ustadzah yang di belakang, santri-santri lama pasti akan mengatakan, ustadz, impian anak satu ustadz, anak ini wisuda nanti ustadz. Semua yang hari ini hadir pasti antum pengen banget dapat toga itu. Dalam acara haflatut takhrij, prosesi wisuda di Arahma, antum pakai toga kebanggaan antum yang antum tunggu sejak lama. Dan saat itu, Masya Allah, antum bisa membayangin gak santri baru mungkin 4 tahun lagi atau 5 tahun ke depan. Waktu cepat loh sayang, itu mah cepat. Antum pakai toga di Arahma ini, kan antum bertahan di samudra Arahma ini. Saat MC-nya manggil wisudawan pertama, Ananda, antum maju ke atas panggung wisuda. Antum disematkan oleh kiai sambil menunduk sam'an wa ta'atan. Ketika antum turun dari panggung wisuda, tidak sedikit di situ banyak para wisudawan wisudawati. Dia berlinang air matanya karena melihat ibunya. Dia berlinang air matanya duduk di kursi sana. Saat itu dia menghampiri ibunya sambil mengatakan, ibu, ibu kenapa menangis? Antum tahu jawaban ibu itu apa? Ya Allah nak, kayaknya baru kemarin kau masuk pondok, sekarang kau di wisuda. Ibu bangga punya kau anakku. Dan toga itu dia berikan kepada ibunya. Ibu, aku berikan toga ini untukmu. Ini di Arahma kawan. Tapi kenapa itu tidak terjadi di Manado hari itu?
saat anak MC wisuda di Manado. Allah Karim, antum tahu apa yang terjadi? Baru 5 menit anak mau mulai itu acara. Ya salam, protokoler di belakang mengatakan, Mas, jangan mulai dulu mas. Kasihan mas, ada wisudawan satu lagi belum datang mas Sandra. Dia dari Watampone, jauh dia mas, tolong mas tunggu. Kita nunggu hampir 20 menit menunggu wisudawan itu. Antum tahu siapa dia? Antum melihat tayangannya dengan hati, bukan dengan mata. Antum melihat orang yang terlambat di hari wisuda itu dengan cinta, bukan dengan mata. Anak itu bukan anak yang kumlot dengan nilai tertinggi, tapi anak itu adalah anak yang kumlot akhlaknya. Siapa dia? Duduk dengan tegak. Antum lihat dengan cinta tayangan ini. Ini dia. Ana hadir hari itu sebagai saksi bahwa dia terlambat karena membawa ayahnya yang sudah tidak bisa berjalan. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidup. Semua mata tertuju kepada dia. Kau ajarkan aku. Dia ingin membuktikan depan sang ayah kalau dia adalah anak sukses, udah diwisuda, dan dia rela membawa ayahnya dengan kursi roda berjam-jam dari Watampone ke aula hari itu. Dia sujud di kaki ayahnya. Bukankah itu yang antum inginkan? Bukankah antum juga ingin bersujud di kaki ayahmu nanti? Atau di kaki ibumu saat antum sukses dari Ar-Rahmah ini? Tapi ketika antum berhenti di Ar-Rahmah ini, antum gak merasakan atmosfer itu, people. Tak ada perbedaan hari ini. Santri lama, santri baru, ustadz, ustadzah pasti rindu dengan pelukan itu dengan orang tua antum. Dia bukan nilai terbaik, kawan. Dia bukan nilai terbaik. Dia bukan minal mumtazin. Tapi akhlaknya yang luar biasa. Ar-Rahmah berdiri tegak sampai hari ini untuk menciptakan generasi yang tak cukup pintar tapi harus soleh. Setelah itu kami terbang ke UIN Arani di Aceh. Ketika landing di bandara Aceh hari itu, ada acara besar di kampus ini. Ketika baru mulai anak 15 menit memberi motivasi untuk calon wisudawan wisudawati hari itu. Nah baru 15 menit loh anak bicara. Tiba-tiba ada seorang perempuan, anak Lok Semawe. Dia duduk paling pojok di aula itu. Dia langsung teriak. Dia mengatakan, Pak Chandra, aku lihat tayangan video orang Manado tadi Pak Chandra. Aku pun punya impian nanti aku harus wisuda Pak Chandra minggu depan. Aku harus berikan togaku untuk orang tuaku Pak Chandra. Orang tuaku sudah tidak bisa berjalan seperti layaknya seorang orang tua, tapi aku akan berikan toga ini untuk mereka. Aku mohon Pak Chandra menyaksikannya. Saya keep tanggalnya dan saya akan datang di hari wisudamu. Siapa anak itu yang teriak paling pojok anak Lok Semawe itu? Namanya adalah Rina Maharami. Ini anaknya. Dia pengen diwisuda minggu depannya. Dia teriak di depan aula dan mengatakan, aku harus wisuda dan aku harus memberikan toga untuk orang tuaku. Aku akan peluk orang tuaku nanti. Tapi Allah berkehendak lain. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Dia sakit. Detik-detik mau diwisuda dan dia meninggal dunia. Antum tahu? Kami hadir bersama staf gubernur sebagai MC hari itu. Ketika disebutkan nama Rina Maharami, antum tahu siapa yang maju ke depan? Adalah ayah yang hebat ini.
Ayah dari almarhumah maju ke depan. Dia mengambil toga dari sang almarhumah dan dia mengatakan, "Pak Chandra, aku bangga punya seorang putri. Dia seorang sarjana walaupun dia sudah almarhumah." Nah, ini real. Februari 2019, 1 tahun sebelum COVID-19 ini hadir. Rina Moharami, bayi 16 Mei 1996. Rina Moharami sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Februari 2019. Ijazah diterima oleh ayahanda berkenan ritual untuk berdoakan. Semoga almarhumah Rina Moharami dilakukan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah Rencong hari itu berduka. Nanggro Aceh Darussalam hari itu viral di media sosial. Dan hari itu menunjukkan potret bahwa setiap kita punya mimpi. Almarhum Kiai Rashid Allahyarham, beliau punya mimpi nak, tapi Allah berkehendak lain. Antum pun punya mimpi. Sekarang tak ada yang bisa menghamba semua itu kecuali kita berdoa, ya Rob, tawil a'marona wa a'maru walidina, ya Allah panjangkan umur kami dan umur kedua orang tua kami, wa a'maru mudirina wa a'maru asatidatina ya Rabbana. Cukup. Hanya dengan itu antum bisa berdoa. People, dimanapun Anda mengisi seminar, kalau udah buka segmen ini, pasti banyak yang berlinang air matanya, mau putra ataupun putri. Kak, antum lihat ke Ana hari ini. Ana tak mau antum keluar dari masjid ini, itu air mata kau bawa sampai asrama. Kenapa antum banyak yang nangis? Padahal Ana barusan lagi ngasih contoh storytelling. Kalau bercerita itu kayak gitu. Itu namanya adalah skill komunikasi. Kenapa antum banyak berlinang air matanya? Karena Ana ngomongnya lebay.com. Coba kalau Ana ngomongnya kayak gini, Ana kembalikan tayangannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya cerita ya. Jadi gini, dulu kan saya pernah pernah datang lah ke Roma ya. Terus tahu nggak teman-teman, kan pastilah kalian punya impian lah, pengen ini wisuda ya, ini wisuda ya. Nah ini toga ya. Nanti kan wisuda ya. Jadi kan pas wisuda kan pasti dipanggil ya sama MC-nya ya. Panggil MC, habis itu maju ke depan. Tahu nggak? Ibu lagi nangis tuh. Ditanya, kenapa nangis? Ya Allah, nak bangga aja sama kamu tuh wisuda hari ini. Alhamdulillah. Nih Bu, saya kasih toga buat ibu ya. Nih toga nih, toga tabu tahan. Kalau Ana ngomongnya kayak gitu, antum pun tertawa lagi hari ini. Tapi kalau Ana ngomongnya kayak tadi, ketika toga itu antum berikan kepada ibu, tuh nangis lagi antum. Ini namanya public speaking skill komunikasi kawan. Jadi Ana lucu melihat wajah Anda hari ini. Anda menangis sambil tertawa. Makhluk seperti apa Anda ini? Ustaz Safaat, yes Ustaz, Ana gol Ustaz. Ana ngeri banget loh. Kalau antum pas keluar dari masjid ini masih menangis, Ana akan diteriakin sama Ustaz-Ustazah yang di belakang. Ustaz Happy harus tanggung jawab loh Ustaz. Ini santri baru pada nangis loh Ustaz. Tapi hari ini antum sambil nangis tertawa. Jadi makhluk seperti apa Anda ini? Ana lagi ngasih contoh nak, bager, kasep, gelis. Kalau abis itu ada ini. Nah ini tayangannya ya. Nah anak kan ke UIN loh. Pas anak ke UIN, tahu nggak itu ada anak perempuan loh. Dia teriak di belakang. Dia bilang, Pak Epi aku juga mau dong wisuda. Tahu nggak? Ternyata nah ini anaknya. Nah ini anaknya. Nah ini anaknya ya.
Tapi ya gitu, dia nggak bisa merasakan wisuda. Antum tahu gara-gara apa dia nggak bisa wisuda? Ya gitu ya, sakit ya dia, sakit. Akhirnya meninggal dia, gitu. Jadi ya, kasihan lah gitu ya, kasihan ya. Jadi nggak bisa wisuda. Kesimpulannya adalah, ketika antum jadi nanti suatu saat akan menjadi pembicara, mainkan tuh emosi audiens. Di Palu 3.000 orang berlinang air matanya gara-gara cerita tadi. Termasuk Anda hari ini, mau putra ataupun putri. Tapi tangisan itu, air mata yang sudah ke bawah naik lagi ke atas. Gara-gara, ya Allah Pak Happy ngeprank Ana hari ini. Ternyata itu ngasih contoh. Loh, antum belajar mutolaah. Ana ngomongnya depan antum, ayo alihwa. Ada darsul mutolaah. Antum sudah tahu, tapi kalau antum ngomongnya depan korban tsunami Aceh yang nggak tahu ada darsul mutolaah, ayo alihwa. Kana Muhammadun naiman fi firasi. Ahibati fillah, hada kitab. Ahada kitab? La, bal hadihi kurrasa. Itu orang Aceh pasti bilang, ya Allah Pak Habil pasti lagi menceritakan dahsyatnya tragedi tsunami Aceh hari itu. Padahal itu darsul lugha al-arabiyah. Berarti kesimpulannya, kalau antum ingin menjadi pembicara yang hebat, mainkan emosi audiens. Dan Anda pun hari ini sudah terhipno gara-gara tayangan tadi, dan dari gaya bicara Anda yang membuat Anda langsung berlinang air matanya. Intinya adalah hikmah dari semua ini, tetap kawan, antum bertahan di Samudra Ar-Rahmah ini. Nanti suatu saat kalau ada info dari Ustaz Fanani, Ustaz Safaat, Pak Happy kesini lagi ya, Anda kesini lagi, akan Anda lihat antum, apakah antum masih bertahan di Samudra Ar-Rahmah ini, atau antum sudah terhempas dari Samudra Ar-Rahmah ini. Bertahanlah sampai nanti orang tua antum membanggakan antum dan memeluk antum dengan penuh cinta. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini, Bapak. Oke. Baik. Itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Yang pasti, semua yang hari ini hadir, sebelum anak keluar dari area masjid ini, antum harus punya satu topik yang harus di-keep di antum semua, bahwa antum tidak sendiri. Antum punya kawan baru di kanan kiri antum, depan belakang antum. Antum harus seperti motor-motor ini, tidak ada yang tabrakan, tidak ada yang saling menjatuhkan. Antum harus seperti motor-motor ini, indah banget dipandang. Antum harus seperti motor-motor ini ya, yang kelas 1, lihat Kak, indah banget dia motornya. Gak ada yang tabrakan, gak ada yang crash. Kenapa? Karena semuanya senada, seirama, harmoni satu sama lain. Tidak ada yang saling menjatuhkan, tidak ada yang saling bersenggolan, semuanya harmoni. Berarti generasi tahun ini saatnya antum mengatakan kalimat ini dan angkat power vokal antum. Wahid isnani salsa, mulai. Ngomong apa antum? Gak kedengeran jelas di sini. Wahid isnani salsa, baca. Lupakan cerita tadi, angkat suaranya apa? Semangat baru harus berubah dan tidak perlu berusaha keras menjadi lebih baik dari orang lain. Cukuplah berusaha keras menjadi lebih baik dari dirimu yang dahulu. Saatnya saya Happy Chandra untuk pamit dari hadapan antum semuanya. Dan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya hari ini. Terima kasih ya. Yo, sebelum kita keluar, relax Kak. Angkat tangan kanannya Biba, kepalkan. Dalam hitungan ketiga, Nusantara merindukan takbir antum semuanya. Takbir. Orang tua di rumah lagi tertidur pulas, tapi dia pun rindu takbir antum. Takbir. Saat orang tua antum datang ke sini, sambut dia dengan senyuman, bukan keluhan, karena antum punya the power of takbir. Takbir. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Ustadz, Ustadzah yang ada di belakang yang udah menemani mereka hari ini. Terima kasih para muda biro, terima kasih para muda bi yang hari ini standby untuk mengguide kita. Dan terima kasih untuk kita semua. Insya Allah setelah ini kami akan menuju ke pesantren
Syahida Tangerang untuk acara besok pagi, kemudian di Pesantren Nurul Abror besok malam di Pamarayan Serang. Dan terima kasih atas semua yang sudah sinergi dengan kita. Saya Happy Chandra, barakallahu fikum wa jazaitun khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baiklah, acara yang terakhir penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan ayat Alhamdulillah. Baiklah, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perfotoan terlebih dahulu. Tim dokumen. sisakan satu saja buatku. Hujan yang tumpah sesekali, berbaik hati mempertemukan aku dengan bayangmu di senyap
tak cepat melupakanmu. Adalah kamu yang menyelinap di genting rumahku, bersekutu dengan hujan, membocorkan genting masa laluku. Sebelum kamu pergi, aku lupa menanyakan cara tercepat melupakanmu. Ibunda tercinta, puisi Umbu Lambu Paranggi. Perempuan tua itu senantiasa bernama, duka derita dan senyum yang abadi, tertulis dan